akan tertek. Selanjutnya barangkali juga ini sudah ya, Silvi mohon maaf nih waktunya terambil 10 menit. Insya Allah Silvi ini adalah bendahara dari pesantren role model Al-Itifaq. Meskipun barangkali silaturahmi virtual ini tidak mengurangi makna atau ruh dari pertemuan hari ini, dan selanjutnya mangga dipersilahkan Teh Silvi untuk memberikan materi sejarah pesantren dan tip bisnis di lingkungan pesantren. Mangga Teh Silvi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah. Selamat dengan Opop di tahun ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini, saya Silvi Fauzia, Bendahara Koperasi Pondok Pesantren Al-Itifaq, berkesempatan untuk menjelaskan mengenai sejarah di pondok pesantren kami. Dari mulai kami berdiri sampai di titik ini. Sebelumnya saya ingin meminta izin untuk share screen mengenai materi saya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah ada. Baik. Sudah. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah di Pondok Pesantren Al-Itifaq. Kami itu sejak dulu kadang suka bingung kalau ada seperti Pondok Pesantren Al-Idrisiyah, tarekatnya Idrisiyah. Nah, kalau kita tarekatnya Syayuriyah. Seperti itu. Syayuriyah. Pondok pesantren kami mulai berdiri itu di tahun 1934. Awalnya memang kami bukan asli dari Ciwidey, tapi kami dari Garut. Jadi mama eyang kami, Bapak Kiai Haji Mansur, itu dari Garut, dibuang oleh Belanda ke Ciwidey, ke Kampung Ciburial. Jadi karena dulu pengajar ngaji yang memiliki pondok itu dianggap oleh Belanda sebagai salah satu ancaman, karena takutnya nanti akan ada perlawanan. Jadi para tokoh agama di berbagai daerah itu akan dibuang ke berbagai daerah di pedalaman. Salah satunya adalah mama eyang kami. Mama eyang kami dari Garut itu diseret oleh mobil sampai ke Ciwidey. Di sini dibuang karena kebanyakan adalah hutan, pohon dan sebagainya, masyarakatnya sangat sedikit dan sangat terbelakang. Tahun 1934 ini, Pondok Pesantren Al-Itifaq, dulu tuh bukan Al-Itifaq namanya, tapi Pondok Pesantren Ciburial, karena terletak di Kampung Ciburial. Pondok pesantren ini awalnya hanya sekitar 20 orang saja yang nyantri. Jadi pendopo kecil, mengajarkan dengan sistem salafiyah, tok saja itu. Jadi belum ada sistem agribisnis. Dari tahun 1934, itu berlanjut sampai kepemimpinan selanjutnya, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai, masih menerapkan hal yang sama. Jadi kalau dulu, kalau ada santri yang masuk, berarti harus ada santri yang keluar. Jadi tetap 20 orang. Dengan sistem sederhana mungkin, dan kebanyakan santrinya adalah yang dekat-dekat dari sini. Nah, banyak sekali larangan-larangan yang terjadi dari tahun kepemimpinan 1934 sampai ke tahun 1970. Dengan dua kepemimpinan ini masih menerapkan yang sama, yaitu kalau secara garis besar tidak boleh adanya bangunan dari tembok, karena itu akan dekat dengan hari kiamat. Tidak boleh ada toilet di dalam rumah, karena toilet itu bahasa Arabnya kan hamam. Hamam itu kan salah satu nama iblis. Tidak boleh. Terus tidak boleh ikut sekolah formal.
dulu Pak Kiai Fuad Afandi hanya sekolah sampai kelas 3 SD, jadi sampai sekarang pun tidak mempunyai ijazah. Selanjutnya, kita tidak boleh dekat dalam pemerintahan, karena pemerintah waktu itu dekat dengan Belanda, dianggap seperti itu. Dan tidak boleh adanya teknologi, karena di sini sangat terbelakang. Bahkan, saking sangat terbelakangnya, satu lahan, satu tumbaknya, itu dihargakan seperti satu bungkus rokok, saking murah-murahnya. Saking tidak banyak orang yang tinggal di sini juga. Nah, Kiai Haji Fuad Afandi kecil itu sekolah dari kelas 3 SD langsung diambil dan dipesantrenkan ke berbagai pesantren. Dari mulai Cikalama, Banjar, sampai paling lama itu di Lasem, sekitar 13 tahunan. Tepat di tahun 1970, Kiai Haji Fuad Afandi dipanggil pulang oleh ayah beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai, untuk memimpin pondok pesantren Al-Ittifaq. Dulu kata Abah, sok kamu pimpin pondok pesantren ini. Nah, kalau kata Pak Kiai Fuad Afandi, atau saya panggilnya Aki Haji, beliau berkata, gak mau ah, soalnya kalau misalkan jadi kiai, Mbah, saya rata-rata kiai itu tidak memiliki uang yang banyak. Kamu kalau jadi kiai, kalau kamu jadi pimpinan pondok pesantren ini, kamu akan jadi keturunan Abah yang paling makmur, kata Abah teh gitu. Tapi Bah, saya teh pengen belajar ke luar negeri. Sebetulnya di tahun 70 sudah mah SD tidak lulus, koneksi juga tidak ada, uang juga tidak banyak, ibaratnya keluarga yang sederhana. Kalau misalnya kita pikirkan, kalau dulu sangat tidak logis bisa belajar ke luar negeri. Tapi kata Abah, kalau kamu mimpin pondok pesantren ini, kamu akan jadi keturunan Abah pertama yang pergi ke luar negeri buat belajar. Alhamdulillah, dan itu kejadian. Kata Pak Kiai, Bah, kalau saya memimpin pondok pesantren ini, izinkan ya yang tidak boleh. Saya ingin mendirikan bangunan dari tembok, Bah. Kata Abah teh, sok buat bangunan dari tembok. Jangankan rumah, kandang sapi, kandang domba pun kau pasti dari tembok. Dan alhamdulillah sekarang kejadian. Pak Kiai bilang lagi, Bah, saya ini tidak lulus sekolah, nanti santri-santri saya ingin mereka juga ikut sekolah, keluarga saya juga ikut sekolah. Karena apa, Bah? Agar tidak mudah dibohongi. Kata Abah teh, sok, kamu bakal bikin sekolah. Terus kata Kiai, Bah, boleh ya, nanti kalau saya mimpin pondok pesantren ini, saya buat toilet di dalam rumah. Sok, asalkan kamu mau mimpin pondok pesantren ini, kamu pasti bakal saya izinkan. Semua larangan-larangan tersebut sama Pak Kiai diperbolehkan dan dirubahlah semuanya. Alhamdulillah sekarang mah setiap kamar ada kamar mandinya. Kalau dulu wah tidak boleh. Rumah masih dari kayu. Terus juga di sini jalanan belum ada. Jadi kalau misalnya keluar dari daerah kami, dari Kampung Ciburial buat sampai ke jalan raya itu harus ditandu dulu orang itu, karena jalannya yang sulit. Abah itu dulu harus ditandu dulu sampai ke sana. Yang tadinya nggak boleh, sangat tidak boleh berdekatan dengan pemerintahan, sama Abah diperbolehkan. Nah, dari mulai presiden kedua sampai ke sekarang, alhamdulillah Al-Ittifaq selalu dekat. Yang tadinya kita tidak boleh ada pengeras suara pun, alhamdulillah. Jangankan pengeras suara, di tempat-tempat ibaratnya greenhouse, kita juga sudah menggunakan sistem-sistem teknologi. Nah, hal itu, ketika semua itu diperbolehkan, Bapak Kiai Haji Fuad Afandi mulailah memimpin di usia 25 tahunan, di tahun 1970. Banyak sekali perubahan. Perubahan yang pertama adalah merubah nama dari Pondok Pesantren Ciburial menjadi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Al-Ittifaq artinya adalah kerjasama yang baik. Jadi, dalam bisnis, ilmu, dan teknologi, kita lintas agama.
Dalam agama, kita lintas mazhab. Dalam mazhab, kita lintas sektoral. Mengapa? Karena kami dalam bisnis, kita juga kirim sayur tidak hanya ke orang-orang muslim, ke non-muslim juga, Ion Mall, Yogya, terus juga Superindo, itu rata-ratanya pemiliknya adalah non-muslim. Dalam bidang ilmu dan teknologi, kami juga didampingi oleh PUM dari Belanda, JK dari Jepang, itu juga non-muslim. Tapi dalam belajar, kita saling sharing. Dan dalam agama, kita lintas mazhab. Mau itu dari NU, mau itu dari Muhammadiyah, dari Persis, lain sebagainya, kami sangat terbuka untuk segi bisnis bersama, bekerja sama, lain sebagainya. Dan kita juga lintas sektoral, karena sebetulnya pondok pesantren itu kan bisa kita bilang adalah anaknya Kementerian Agama. Tapi bisnis yang kita jalankan kan pertanian, di bawah kementeriannya pertanian. Terus kita juga badan usahanya adalah koperasi, di bawah Kementerian Koperasi. Dan banyak lagi kementerian-kementerian lain yang kami kerjasama. Jadi kalau di Alitifak sendiri, memang kami insya Allah visi kita adalah ke depannya bisa bekerja sama dengan siapapun untuk kemaslahatan bersama. Begitu. Nah, Al-Ittifaq mulai terjun ke dunia pertanian bukan karena kita awalnya punya modal yang banyak, lahan yang luas, bukan karena itu, tapi karena kebutuhan. Rata-rata santri Al-Ittifaq adalah dari pedalaman. Bapak kebayang, dulu akses mobil saja, mobil angkot, mobil antar kota itu sangat jarang di tahun 1970-an. Santri kalau mau nyantri dari Cianjur, dari Garut, mereka rata-rata itu jalan berhari-hari biar untuk sampai pondok pesantren. Sudah sampai pondok pesantren, kalau dulu kan sampai 20 santri saja, tidak boleh lebih. Nah, sama kita ketika tahun itu oleh Pak Kiai diperbolehkan lebih. Tapi Pak Kiai juga bingung. Karena kebingungannya kayak gini. Ketika ada santri masuk, kita tidak mungkin memungut biaya atau bagaimana. Karena rata-rata santri itu kan jauh rumahnya. Harus jalan kaki. Bahkan kebanyakan juga santri yang diantarkan oleh keluarganya, bukan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya pergi ke luar negeri, karena keadaan ekonomi mereka juga kurang. Masa kami harus mengembalikan santri-santri? Pak Kiai itu berinisiatif. Bagaimana? Jadi dulu itu kita punya lahan sekitar 200 tumbak. Bagaimana kalau santri ketika sudah istirahat, sudah ngaji, istirahat, menggunakan waktu luangnya buat ikut bertani. Karena untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan santri juga. Nah, kita juga mulai dengan waktu itu menanam buncis dengan 200 tumbak lahan, dengan santri, dengan para ustadz, kami mulai menanam buncis sayur di tahun itu. Nah, jadi buncis ini kami jual ke pasar, ketika kalau ada lebih, nah nanti kita belikan juga untuk kebutuhan santri. Untuk beras, untuk sarung, untuk buku, untuk keperluan sehari-hari, sampai seperti itu. Itu tidak mudah dia sampai ke titik ini. Dari tahun 1970 sampai tahun sekarang, kita butuh berapa puluh tahun. Kenapa? Dan alasan lain juga, kenapa kami mulai berbisnis selain karena kebutuhan, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa lulusan pondok pesantren semuanya bisa menjadi Pak Kiai. Tetapi setidaknya santri yang keluar atau lulus dari pondok pesantren Al-Ittifaq dapat menjadi mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa berbisnis kuat, tahan banting, bisa membaur dengan masyarakat, sebagainya. Nah, dari tahun 1970 ini sampai tahun 93 kami masih melakukan hal yang sama, yaitu menanam buncis. Di tahun 93 mulailah kita kirim lebihnya, yaitu ke
Selain ke pasar, ke KUD Pasir Jambu, Koperasi Unit Daerah Pasir Jambu. Dulu KUD ini mengirimkan mengirimkan hasil sayur ke supermarket, ke modern market. Tetapi tahun 93 itu KUD tersebut bangkrut. Karena kan sistem supermarketnya kan ada pending payment, ada harus manajemen dan sebagainya. Nah, otomatis kami juga mengirim lagi sayurnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan santri. Tahun 94 kami biasa kirim ke pasar. Tahun 94 kami dicari oleh pihak supermarket yang dipasarkan oleh KUD tersebut. Nah, KUD tersebut, pasar modern market tersebut meminta kami untuk mensuplai. Waktu itu kami ditanya, Pak Kiai, sok Alitifak bisa kirim berapa banyak buat ke modern market, dulu namanya Hero. Bisa kirim berapa banyak? Wah, saya mah bingung kalau misalnya kayak gitu. Biasanya berapa? Biasanya 1 ton atau 50 kintal. Berapa banyak item yang Pak Kiai punya? Saya mah punya cuma 1 item aja, cuma 1 jenis, buncis, kata Pak Kiai. Terus berapa banyak, Pak? 25 kilo, banyak-banyak. Itu gimana? Tapi saya mau coba kirim dulu. Ya sok atuh kirim, Pak. Dikirim setiap hari. Dulu buat kirim keluar kan kita juga akses jalan sulit. Di sini masyarakat juga kekurangan untuk menjadi petani. Kebanyakan mereka menyewakan lahannya. Terus masyarakat aslinya adalah pergi ke Jakarta, jadi tukang beca, jadi tukang angkot, jadi seminggu sekali pulang. Jadi jarang yang mau menjadi petani rata-rata. Nah, karena kenapa? Salah satunya karena biaya untuk mereka mengirimkan sayuran buat dijual, buat panen dan sebagainya lebih mahal biaya itu dibandingkan ketika mereka sudah menjual barangnya, jual hasil sayurannya. Jadi untuk itulah kebanyakan pergi ke Jakarta. Akhirnya Pak Kiai mempunyai inisiasi dengan santri. Sok kita buat jalan. Jadi dibuatlah akses jalan dari, kalau di sini mungkin Bapak Ibu nanti main ke Alitifak bisa mengetahui, oh ini jalan dari yang dibuat oleh para santri, oleh masyarakat. Karena dulu sangat sulit sekali. Jalan itu mungkin jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil. Nah, dibuatlah jalan, akses jalan dari Alitifak masuk sampai keluar. Setelah itu kan jadi mudah untuk pengiriman. Dan tidak mudah juga untuk bisa buka akses jalan tersebut karena jangankan mobil, sepeda pun kita tidak punya. Dulu Pak Kiai itu dianggapnya orang gila. Karena untuk apa buat jalan? Keperluannya tuh untuk apa? Tapi tetap Pak Kiai dan juga santri tetap melakukan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang jalan itu kan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, selanjutnya di tahun 94 itu kami mulai mengirimkan sayur. Mengirimkan sayur juga Pak, bukan karena kita tidak punya motor atau sepeda, kita mau naik angkot. Jadi santri mengantarkan sayuran sebanyak 25 kilo dicural gitu menggunakan plastik, naik angkot dari Ciwidey sampai ke Bandung. Setiap hari, beberapa bulan. Masuk 25 kilo, yang diterima cuma 3 kilo. Cuma 2 kilo, 4 kilo. Kalau hampir semua guru yang ada di ponpes kami waktu itu bilang, Mang, ke Pak Kiai, Mang Haji, entos, tong dilanjutkan deui, da lebar, mendingan langsung we ke pasar. Kalau ngiriman ke supermarket mah tuh ditolak lagi seueur. Lebar karena ongkos, santri kaditu. Kata Pak Kiai, sabar, justru di sini kita harus negosiasi. Pak Kiai itu datang ke modern market dan menceritakan, Pak, kami itu punya keinginan untuk mengirimkan sayuran ke modern market, ke toko Bapak. Tapi kami sepertinya belum paham
sayuran seperti apa yang bagus yang bisa diterima oleh Bapak semua. Seperti apa? Kalau kami mah nanamnya seperti itu ya terus. Kami kan tidak tahu yang diterima itu yang kayak gimana, Bu Ciste. Sok atuh kalau misalkan saya sudah hampir beberapa bulan mengirimkan masih tetap yang sama, tapi kita kan tidak pernah libur, tidak pernah berhenti untuk mengirimkannya. Karena komitmen kami mau buat bisa mengirimkan sayuran ini ke supermarket. Kata dari pihak supermarket, ya sudah Pak, kita coba kirimkan 2 insinyur untuk mengajari Ponpes Alitifak untuk packing. Nah, dikirimlah 2 insinyur gitu teh. Selama 2 minggu santri-santri kami dikirimkan dikirimkan 2 insinyur ke sini untuk diajari bagaimana sortasi, grading, packing, labeling, pemberian barcode sampai pembelian expired. Dari mulai tadinya santri kami curah, nah mulailah ada pakai di-wrapping lain sebagainya. Nah, dari mulai tahun 94 itulah sampai sekarang alhamdulillah kita yang tadinya 1 jenis item kita sudah sampai sekitar 127 item yang kita kirimkan per hari. Nah, 127 item ini rata-rata per hari kami untuk sampai sekarang sekitar 5,7 ton sayur dan buah yang kami kirimkan. Alhamdulillah dari supermarket kami mengirimkan ke Superindo, Yogya, Ayon, terus juga Lotte. Sekitar untuk 1 supermarket ada yang mengirimkan 10 toko, 2 toko, ataupun ke distribution centernya. Dan kita juga mengirimkan ke cook food atau rumah makan di dalam restoran, di dalam mall, itu sekitar 18 toko. Baik, selanjutnya juga kita juga mengirimkan langsung ke end usernya, ke konsumen langsung. Alhamdulillah di tahun 2020 kami mencoba untuk ekspansi, mencoba. Kalau dulu itu kan kita kirim ke supermarket atau kirim ke restoran dan kirim juga yang grade kecilnya ke grade C kita kirimkan ke pasar, lalu yang sisanya untuk kami konsumsi. Nah, kalau sekarang kita menambahkan juga yaitu menggunakan alifmart.online, tapi tidak langsung punya, karena awalnya juga kami menggunakan Google Form awalnya karena tahun Maret 2020 itu awal pandemi masuk, ada panic buying di masyarakat. Masyarakat yang tadinya terbiasa mobilisasi kemana, ke supermarket lain sebagainya, ke mall. Nah, sekarang jadi takut keluar, ditambah dengan adanya betul waktu itu zamannya lockdown dan sebagainya. Nah, ada panic buying di sana dan kebanyakan masyarakat yang tahu produk Alitifak menanyakan ke kami, gimana bisa nggak beli produknya langsung dikirimkan ke rumah? Awalnya kami, oh ya sudah bisa, tapi by WA. Kami kirim, mereka pesan by WA, kita kirimkan besoknya. Tetapi ternyata itu ada kesulitan karena kami harus 1 per 1 orang direkap atau di-input datanya, disesuaikan kembali, konfirmasi lagi pembayaran dan sebagainya. Itu tidak efektif. Akhirnya kita mencoba untuk membuat yang baru. Bagaimana nih untuk input datanya agar lebih mudah? Kita buatkanlah Google Form. Input datanya lebih mudah memang, tapi masih mempunyai kesulitan, yaitu di pembayaran. Pembayarannya, wah, kami harus konfirmasi lagi nih. Belum, ketika misalkan belum ada pembayaran, apakah besok kita kirimkan atau bagaimana? Nah, banyak sekali kesulitannya. Akhirnya kita cobalah inisiasi dengan Bank Indonesia, para santri, terus juga dari pihak vendor, kita mau nih buat
alifmart.online. Jadi pembeli bisa membeli langsung sayuran kita gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah mungkin gara-gara pandemi alifmart.online ini muncul. Nah, dan alifmart.online ini adalah platform semua pondok pesantren bisa berjualan di sana. Begitu. Dan bisa berjualan apapun. Jadi tidak hanya sayuran, bisa fashion, bisa kerajinan, begitu. Nah, selain alifmart.online, kami juga mulai, yang tadinya kami mengirimkan langsung sayuran kami ke toko-toko atau ke modern market, kami mulai membuka toko retail sendiri, yaitu Alifmart. Nah, itu terletaknya di Kota Bandung, Jalan Anggrek nomor 55. Kami berjualan sayur. Nah, ini foto yang saya tampilkan adalah displaynya kami untuk sayuran-sayuran. Jadi pembeli masyarakat bisa langsung ini. Tentu Alitifak tidak bisa memenuhi kebutuhan sayurannya sendiri. Nah, untuk itu kami bekerja dari 9 gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Tetapi baru bisa memenuhi sekitar 18% permintaan pasar. Tentunya masih ada sekitar 82% lagi kita bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dan untuk itu kita mulai bekerja sama dan mendampingi pondok pesantren. Ada sekitar 49 pondok pesantren se-Indonesia yang kami dampingi, dan hasil pertaniannya kami terima, kami menjadi off-taker, dan kami pasarkan ke modern market. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kami sudah banyak, bahkan sebelum pandemi kami 3.000 orang kunjungan dan pelatihan di Alitifak. Nah, kebetulan sekarang lagi pandemi, semuanya serba online. Salah satunya adalah Oppo, sekarang online. Nah, kebetulan juga kami baru mulai untuk tahun ini tetap ada pelatihan, tetapi disesuaikan seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih sekian untuk pemaparan materinya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Ibu abdi ti Pondok Pesantren Darul Anwar Kota Tasikmalaya. Bagaimana, Bu? Iya, perkenalkan nama saya Iis, Bu Iis dari Pondok Pesantren Darul Anwar Kota Tasikmalaya. Iya, Bu. Ya, saya sangat, alhamdulillah sangat terinspirasi, dan saya tadi mendengarkan katanya Alitifak sudah mendampingi 49 pondok pesantren se-Indonesia. Kebetulan saya setelah 2 tahun ini mendalami mengembangkan kacang edamame. Halo? Ya, halo. Ya, Bu. Ya, mengembangkan kacang edamame, tapi baru kami mengirimkan barangnya cuma ke pabrik saja. Ya, pertanyaannya, apakah kami bisa untuk bekerja sama Alitifak agar kami bukan saja mengirim ke pabrik, tapi kami ingin lebih luas lagi jaringannya bersama Alitifak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Iis dari Pondok Pesantren Darul Anwar Tasikmalaya. Boleh saya langsung jawab, Ibu? Langsung saja ya. Untuk kerjasama, insya Allah untuk sampai tahun sekarang kami memang baru memenuhi sekitar 20% permintaan pasar. Tentu masih banyak. Kita bisa bekerja sama dan membuka peluang.
Nah, untuk itu, insya Allah Bu bisa. Biasanya kalau di kita, nanti Ibu menawarkan, nanti bisa hubungi saya, menawarkan barangnya, produknya apa, kapasitas panennya berapa banyak, terus juga nanti apakah ada produk lain juga, boleh. Kalau dari Latifah sendiri, apalagi dari pondok pesantren, kami sangat senang bisa bekerja sama. Karena kenapa? Karena kami juga pernah Bu waktu merasakan hal yang sama. Dulu kita buat menawarkan barang, buat bisa slide ke pasar itu kan luar biasa. Kita butuh berapa puluh tahun dulu untuk bisa kirim ke modern market. Nah, jadi untuk pondok pesantren kami merasakan yang sama karena kenapa? Kalau pondok pesantren itu hasil dari panen sayuran, jual sayurannya adalah kebutuhannya pasti untuk operasional santri juga sama dengan yang kami. Jadi kami sangat membuka dengan lebar untuk kerjasama ini, gitu. Nah, kebetulan yang bahkan kita juga bekerja sama dengan pondok pesantren di Lampung, di Riau, dan berbagai pondok pesantren di Jawa Barat. Dan mereka juga, alhamdulillah, untuk berkoordinasi dengan kami, terus mengirimkan sayuran dan buahnya sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti pondok pesantren kami dengan pondok pesantren Darul Anwar dari Tasik bisa bekerja sama. Begitu ya Bu ya? Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan saya dari Miftahul Huda Al-Musri. Bu, maaf saya mau bertanya. Iya. Bagaimana caranya Al-Ittifaq mampu untuk memenuhi pasar yang 127 item itu? Kan setiap hari Al-Ittifaq mengirim ke pesantren ke supermarket itu selama 2 ton setiap hari sepanjang tahun gitu kan? Yang 127 item. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi 127 item itu? Ya baik. Segera saya kami terima kasih kepada pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musri atas pertanyaannya. Saya akan segera menjawab. Jadi, bagaimana sih caranya kita bisa memenuhi kebutuhan pasar? Sedangkan kebutuhan pasar ini teh setiap hari kan teh. Itu kami bahkan liburnya cuma 1 hari Pak. Kita liburnya pas Idul Fitri. Pas hari Idul Fitrinya, malam takbiran, kami masih mengirimkan sayur ke supermarket. Jadi kami hanya 1 tahun itu, kami hanya libur 1 hari di hari Idul Fitri saja. Nah, tentu kan setiap hari kami harus ada sayur yang kami packing dan kami kirimkan juga. Tentu kan bagaimana sih caranya bisa memenuhi sebanyak itu? Nah, kami menerapkan pola tanam. Bagaimana pola tanam? Jadi, menerapkan bagaimana sayuran ini berkelanjutan untuk dipanen dan berkelanjutan untuk dipasarkan. Jadi, misalkan dalam satu lahan, kami ada 4 bedengan. Bedengan pertama kami tanam dulu di minggu pertama. Misalkan wortel kuroda. Kita tanamkan dulu wortel kuroda di bedengan pertama untuk minggu pertama. Nah, minggu selanjutnya baru di bedengan kedua. Minggu selanjutnya bedengan ketiga. Dan seterusnya. Jadi ketika panen, yang bedengan pertama panen dulu, setelah panen, selesai, habis, besoknya bisa ada yang dipanen lagi. Terus, itu hanya di satu petani, masih banyak petani lagi. Jadi, untuk Al-Ittifaq sendiri, semua petani di Al-Ittifaq kami pola tanamkan. Artinya pola tanamkan gimana? Kami bagi-bagi, jangan sampai ada yang bentrok. Jadi untuk kelompok tani ini, misalkan kelompok tani Mekar Baru tanamnya ini. Nanti di minggu sekian kami kebutuhan perharinya sekian, nanti panennya sekitar sekian. Jadi tertata semuanya. Jadi semua sayuran untuk semua petani dan semua pondok pesantren yang kami bina atau yang bekerja sama dengan kami pola tanamkan. Jadi agar apa? Agar panennya tidak berbarengan.
Kalau berpanen nanti panen raya, nanti over. Ketika over kan barangnya harganya jadi turun. Kalau seperti itu. Nah, makanya sama kami di pola tanamkan. Jadi agar tertata, jadi sepanjang tahun bisa panen. Bahkan kami kan juga mencoba yang tadi tanamannya musiman, bagaimana nih caranya biar panen setiap tahun, seperti jeruk dekokon. Oh, ternyata jeruk itu bisa juga sepanjang tahun. Caranya dengan apa? Dengan pruning, dengan pemberian ibaratnya pupuk yang bagus, dengan penarikan dahan pohon dan sebagainya agar terkena sinar matahari. Jadi memang untuk di Alitifak kami tidak pernah ada istilah panen raya. Jadi kami usahakan setiap hari panen, karena ketika setiap hari panen nanti dipasarkan, jadi bisa memenuhi kebutuhan pasar ini. Gitu. Begitu Pak, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bogor, Iya Pak. dari Pondok Pesantren Al-Quran Qurrata Ayun, Kabupaten Bogor. Punten Pak, Pondok Pesantren Qurrata Ayun. Oh iya. Nah, ini satu sangat menarik sekali. Kebetulan pesantren saya juga hampir sama riwayatnya demikian, dan kebetulan pimpinannya juga namanya Mansur juga. Jadi kebetulan semoga kita bisa ngambil berkah ke Kiai Mansur di Al-Ittifaq. Amin. Amin, amin. Nah, jadi Teh Silvi, yang saya mau tanyakan adalah yang kalau Al-Ittifaq untuk pupuk sendiri, bagaimana jenis pupuknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita tertarik itu bagaimana cara packing dan sebagainya gitu. Tadinya mau pengen lihat bagaimana caranya gitu, karena itu sangat penting buat kita mah, belum pernah gitu. Makasih Teh, makasih. Baik, terima kasih Bapak dari Ponpes Qurrata Ayun Bogor. Segera akan saya jawab. Jadi bagaimana Teh di sini, jenis pupuknya apa, yang dipakai bagaimana, terus packingnya gimana? Wah, sebetulnya sangat sayang ya, karena kita memang di masa pandemi ini kan harus semuanya disesuaikan. Jadi sekarang online. Kalau tahun lalu kegiatan OPOP ini kan onsite langsung, jadi bisa ikut kegiatan cara packingnya. Nah kalau sekarang kan kita kebetulan seperti ini kondisinya, jadi harus disesuaikan. Nah, untuk jenis pupuk bagaimana ya, Teh? Kalau di Alitifak, kalau di Alitifak kami menerapkan satu cycle, artinya kombinasi alut, yaitu adanya pertanian dengan peternakan. Untuk pertanian di Alitifak, di lahan kami sendiri sekitar 14 hektar lebih, tentu kan membutuhkan pupuk yang banyak untuk meningkatkan produktivitas makanannya, sayuran ini agar tumbuh baik. Jadi kami ini adalah suatu siklus simbiosis mutualisme sebetulnya. Jadi kami ada peternakan sapi, ada peternakan domba, kelinci, gitu, yang kami ternakan di sini. Nah, untuk sapi ada sapi perah, sapi pedaging. Kami bagi-bagi untuk tugasnya. Sebetulnya seperti sapi jadi kami menggunakan kotoran sapi, kotoran padatnya digunakan untuk biogas, untuk listrik. Jadi listrik kandang sapi sudah dari sapinya sendiri Pak kalau di sini. Nah nanti kan ada sampahnya juga keluar, yaitu berbentuknya cairan. Nah, itu kami gunakan sebagai pupuk cair kalau dari sapi. Jadi yang padatnya untuk biogas, yang cairnya untuk kotoran pupuk cair. Nah, selanjutnya pupuk cair ini kan digunakan untuk tanaman. Nah, terus ada domba. Domba di sini, domba kami jenisnya domba Garut, Merino dan sebagainya, itu mengeluarkan kotoran. Jadi kami sengaja untuk kandang domba kami level kan. Jadi ada di lantai kedua. Jadi lantai pertamanya itu kami menggunakan semacam
kayu yang ada skatnya gitu. Jadi kotoran mereka bisa langsung turun ke bawah, kotoran domba itu turun ke bawah. Nah setelah dibawa oleh kami akan ditarik keluar untuk diolah, dijadikan pupuk. Jadi untuk pupuk kandang, alhamdulillah Pak, kita produksi sendiri, kita belum pernah beli. Nanti kami olah terlebih dahulu, setelah diolah, terus kami masukkan ke dalam karung, terus difermentasikan agar tidak terlalu panas. Nanti ketika diaplikasikan ke lahan selama 3 bulan, nah jadi itu menumpuk Pak, alhamdulillah. Jadi kalau untuk kebutuhan kandang, kebutuhan budidaya, memang kami pupuk kandang, pupuk cair, alhamdulillah kami bisa memenuhi dari peternakan ini. Nah ini selanjutnya pupuk ini kan nanti diaplikasikan ke lahan. Setelah di lahan, nah nanti kan ada hasil sayuran kan tidak mungkin semuanya grade A semua, karena pasti ada rompesan misalkan kol kan ada yang daunnya kita buang, terus juga ada wortel kan daunnya kita buang. Nah sama kita daunnya itu dicacah, nanti dijadikan pakan domba, pakan sapi gitu. Nah ataupun sayuran-sayuran yang non grade kita cacah dulu, jadikan silase lain sebagainya, nanti jadikan pakan untuk domba dan sapi. Jadi begitu. Jadi cycle-nya ada di sana Pak. Jadi alhamdulillah itu bisa mengurangi biaya untuk pembelian pupuk. Jadi dari sini sendiri gitu, dan menghemat juga dari pembelian pakan untuk pakan ternak begitu. Nah, untuk packing sendiri Pak, kalau di Alitifak berbagai jenis sayuran itu beda-beda cara packingnya, karena kami menyesuaikan. Ada sayuran daun yang kita memang kalau sayuran daun kan lebih shelf life-nya lebih cepat. Jadi biasanya kalau baru datang sore hari itu kita packing langsung dikirimkan. Berbeda dengan sayuran yang memang buat sayuran keras seperti jahe, sereh. Nah itu kami packing terlebih dahulu. Ada packing berdasarkan ukuran 250 gram, 500 gram, bahkan sampai curah. Nah, tapi masing-masing jenis sayuran ini perlakuannya berbeda-beda. Saya tidak mungkin untuk kesempatan kali ini, kebetulan saya tidak membawa contoh-contohnya. Jadi nanti ada yang pakai plastik, pakai mika, terus ada yang pakai styrofoam, ada juga yang pakai isolasi fresh saja dan sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan permintaan dari pasar. Iya. Ya, makasih. Semoga menjawab Pak. Iya. Pengennya melihat tapi belum ada waktunya mungkin. Cara-caranya gitu. Ya. Nanti kami tunggu Pak. Iya, insyaallah nanti kami silaturahmi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bu nyerios? Biasa. Ya. Mangga Pak. Ya. Perkenalkanlah nama saya Haji Abdul Aziz, pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Basuniyah, Kabupaten Cianjur. Mohon Bapak. Kan sebelumnya pernah dulu pada tahun 2007 ya, berkunjung ditugaskan Peksos ya. Berkunjung ke Al-Ittifaq. Jadi pakaiannya sekarang pada sehat-sehat masuk keluarganya. Ya, alhamdulillah. Saya masih ingat dari sekarang juga di Al-Ittifaq tersebut adalah tidak ada lahan nganggur katanya, sampah ngawur, waktu kabur. Jadi rasanya itu jadi kesan untuk saya gitu. Bahkan sampai dalam Al-Qur'annya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari itu jadi pedoman untuk saya. Nah, waktu itu. Dan ini mau bagaimana tata caranya? Bagaimana kan ini kalau di Al-Ittifaq itu adalah bahan dari palawija kan ya, sayur mayur. Kebetulan di pondok pesantren saya di lingkungan ini kan masalahnya suasana ya. Suasana kalau di Al-Ittifaq itu suasananya dingin ya. Kalau di sini mah sedang-sedang saja. Jadi menanamnya bunga potong kerisan. Bunga potong kerisan.
Iya, alhamdulillah kurang lebih daripada tahun 2011 ya. 2011 sampai saat ini berjalan dengan lancar, tetapi ya dalam rangka masalah ini pemasaran gitu. Kebetulan memang sudah pada punya di sana kios-kios di Jakarta. Namun akibat pandemi ini gitu, biasanya harganya 5.000 per ikat, jadi sekarang 1.500. Nah, gitu. Jadi drastis gitu. Barangkali bisa membantu untuk link-linknya yang ke lain untuk bisa berbagi bagaimana perkembangan. Memang ya kalau sudah yang pesan-pesan seperti pernikahan begitu kan ada juga gitu, tapi ini supaya bisa terus menerus gitu. Memang kalau ke Jakarta pun juga itu terus menerus. Panennya seperti ada yang nanam, jadi hampir 3 hari panen. Jadi konsumen tersebut tidak ada kan gitu. Jadi banyak sabang-sabir, tapi di dalam waktu ini masalah pemasaran lah. Barangkali bisa membantu ya kesinilah gina gitu, barangkali itu. Jadi supaya apalagi di masalah COVID, Bu. Ya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Abdul Aziz atas pertanyaannya. Dulu alhamdulillah ya pernah kan Pak, jadi sudah tahu mungkin seperti ya, sama itu makan nasi merah sama sambal enak sekali. Nasinya merah. Ya, kalau di sini sukanya nasi merah. Iya, kesannya luar biasa ya. Alhamdulillah. Walaupun sekarang sudah rada berbeda lagi Pak, karena banyak sekali perombakan. Iya. Insya Allah nanti akan berkunjung lagi. Ya, insya Allah. Nah, bagaimana caranya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak, biasanya kalau kirim bunga itu biasanya ke Rawabelong ya Pak ya? Iya. Apalagi itu PPKM, nggak bisa lewat. Pulang lagi. Banyak sekali rintangan sebetulnya. Apalagi di masa pandemi ini, mobilitas yang tadinya diperbolehkan banyak keluar, tapi kan dibatasi dengan adanya PPKM. Nah, kalau untuk sekarang mungkin Al-Ittifaq baru bergerak di bidang sayuran dan buah. Tapi insya Allah kalau misalkan di sini juga ada Pak yang petani bunga. Nah, biasanya jika ada acara-acara dibuatkan buket-buket vas bunga dan lain sebagainya. Nah, mereka juga kirimnya ke Rawabelong. Nah, kalau misalkan dari kami mencoba ini Pak, karena untuk sampai sekarang pandemi ini kan tidak bisa kita tahu sampai kapan bagaimana ya Pak. Tetapi kan banyak juga petani yang memang bergantung di budidaya frisan ini gimana caranya? Untuk kebutuhan petaninya. Ya, mohon. Tentu banyak sekali perubahan ya Pak. Nah, insya Allah kalau nanti saya coba koordinasikan, apakah bisa kami kerjasamakan? Kan bisa juga Pak, kan kita punya ada toko di Jalan Anggrek, bisa juga mungkin nanti Bapak titip jual di sana, di toko kami. Nanti coba saya koordinasikan, mudah-mudahan bisa. Nah, mudah-mudahan juga untuk yang bunga krisan, apakah bunga krisan saja Pak? Ada lagi? Itu udah bentuk potong ya? Ya. Nah, sebetulnya mungkin saran dari saya juga kita coba betul menggunakan hal yang baru, karena sekarang itu kan seperti banyak pasar yang mencoba untuk membuat buket, pesanan untuk hiasan, atau nanti Bapak coba membuka atau ekspansi baru, membuka nanti yang pesan tuh langsung mendapat bucketnya, jadi tidak hanya dipotong saja, tidak bunga potong saja, tapi sudah dalam bentuk paket atau pemesanan untuk acara-acara pernikahan, acara tunangan. Kadang kan sekarang tuh lagi zaman-zamannya yang tulisannya
ada tulisannya, terus juga ada bunga-bunganya. Iya. Nah itu nanti krisan semua, bahkan di kota Bandung tuh sangat banyak Pak taman seperti itu. Apalagi kan Cianjur dan Bandung lumayan rada caketnya Pak. Iya. 2 jam. Ya barangkali menambahkan sinyal. Nambahan konsumen sinyal. Iya, jadi menambahkan ini dan harganya juga lebih beda Pak dibandingkan dengan menjualkan foto dengan harga yang sudah kita packing. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa bekerja sama ya Pak ya. Saya coba koordinasi. Ya barangkali Bu ya saya mencatat nomor HP-nya. Bisa nanti. Boleh saya coba share nomor saya ya Pak ya? Ya. Atas nama Teh Silvi ya, Teh Silvi. Iya Pak. Ya. Berikut saya share ya Pak. Iya. Coba ayeuna. Ya, berapa nomornya, Bu? Sudah saya share di kolom chat ya Pak ya. Ya. Bapak Ibu dan Akang Teteh, barangkali karena keterbatasan waktu, sebetulnya kita masih banyak barangkali Bapak Ibu dan Akang Teteh yang masih belum puas karena sangat menginspirasi barangkali ini Pontren Al-Ittifaq ini. Mudah-mudahan nanti ada sesi magang dan praktek virtual. Insya Allah barangkali nanti ada tayangan-tayangan videonya. Barangkali nanti bisa lebih menginspirasi Bapak Ibu dan Akang Teteh. Sekali lagi barangkali hatur nuhun Teh Silvi, Akang Teteh yang sudah berpartisipasi dengan aktif. Mudah-mudahan apa yang masih belum puas nanti di sesi magang dan praktek virtual. Dan saya juga berharap pada Teh Silvi barangkali nanti ada peserta OPOP yang peserta di sini barangkali nanti ingin melihat barangkali Sarbasa Sunanama tong disaha-saha insyaallah mungkin biasa nampi Teh Silvi setelah pelatihan barangkali ada yang ingin melihat secara langsung barangkali ke Pontren Al-Ittifaq. Mudah-mudahan Teh Silvi biasa nampi. Terus itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan alhamdulillah kalau tahun kemarin kita bisa langsung praktek di sana, namun karena pandemi juga mungkin. Namun demikian barangkali mudah-mudahan di lain waktu bisa bersilaturahmi langsung di sana. Insyaallah. Itu barangkali Bapak Ibu Teh Silvi hatur nuhun atas inspirasinya. Jazakallahu khairan katsira. Demikian barangkali Bapak Ibu untuk sesi materi yang kedua ini. Insya Allah Bapak Ibu nanti masuk kelas lagi jam 13.30. Sekarang ada istirahat. 1:30. Laptopnya juga barangkali sudah ada yang hang. Kita istirahat dulu. Salat duhur. Namun karena virtual barangkali tidak ada konsumsinya, Bapak Ibu. Konsumsinya mangga silakan masing-masing dan kita masuk kelas lagi jam 13.30. Mangga wilujeng istirahat sholat duhur. Hatur nuhun Teh Silvi, Bapak Ibu, hatur nuhun Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali ya. Saya izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.